Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, menunaikan zakat fitrah menjadi kewajiban umat muslim di bulan Ramadan. Zakat fitrah nantinya akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana ketentuan zakat fitrah dan siapa saja yang berhak menerimanya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Pak Ahmad Taslim selaku Ketua 1 Bidang Pengumpulan Basnas Kota Makassar. Selamat pagi Pak Ahmad. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Abdul Jurlan selaku Wakil Ketua Bidang Distribusi dan Pemberdayaan Basnas Kota Makassar. Selamat pagi Pak Jurlan. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Baik Pak, pada hari ini kita akan membahas banyak terkait dengan zakat fitrah di bulan Ramadan pada hari ini. Dan pertama-tama saya ke Pak Ahmad terlebih dahulu Pak. Mungkin bisa jelaskan sedikit Pak mengenai zakat fitrah itu sebenarnya apa dan apa perintahnya di dalam Al-Quran Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan zakat itu tidak kita semata-mata hanya bicara zakat. Iya. Sebenarnya berbuat baik kepada manusia itu sebenarnya ada prinsipnya 3, yaitu adalah yang pertama adalah sedekah, lalu kemudian infak, lalu kemudian zakat. Ketiga ini maknanya sama, cuman dalam implementasinya berbeda. Iya. Bahwa bicara sedekah itu adalah secara umum. Apa saja yang jika diniatkan untuk semata-mata karena Allah itu adalah sedekah, itu adalah ibadah. Misalnya senyum itu adalah sedekah. Jadi kalau kita senyum itu juga sedekah, berarti bagian dari itu kebaikan. Iya. Itu secara umum. Kalau untuk infak ini adalah sesuatu yang diberikan kepada orang, tapi tidak bicara pada kadarnya, ketentuannya enggak. Berapa, nah itu infak. Nah, beda zakat. Zakat itu ditentukan pada kadarnya, yaitu apa? Haulnya dan nisabnya. Bicara tentang waktu dan bicara kadarnya berapa gitu. Nah, zakat ini kita bagi dua, ada namanya zakat mal dan ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu ya hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Dibayarkan sebelum berakhir khatib naik di mimbar. Itu. Lalu itu harus disalurkan pada waktu itu juga. Bedanya zakat mal itu sekali setahun. Iya. Kapan waktunya dan berapa, ya itu ada ketentuannya juga. Misalnya kita bicara kalau kita punya emas 80 gram, itu harus dibayarkan 2,5% setiap tahun gitu. Nah, kalau zakat fitrah enggak, itu bicaranya pada beras. Nanti kita akan lebih detail. Makanya di dalam Al-Quran itu sangat clear dijelaskan bahwa innamas khudz min amwalihim wa tuzakkihim biha gitu. Ambillah zakat mereka. Nah, ini perintah amar. Karena perintah amar ya, dia fi'il amar berarti dia adalah perintah. Kita nggak bisa menawarkan saja. Kira-kira bisa kita keluarkan zakat? Tidak bisa begitu. Kita tidak bisa kata-kata bahwa seolah-olah kita mengharapkan mereka mengeluarkan zakat. Tidak. Dia seandainya bisa dipaksa, itu orang harus dipaksa mengeluarkan zakat. Karena itu kewajiban. Sama wajibnya itu dengan sholat, sama wajibnya itu berpuasa, itu membayar zakat itu. Baik. Apakah zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, kemudian yang selanjutnya, maka sebenarnya di zaman Rasulullah ketika waktu sahabat Abu Bakar jadi khalifah itu kan sempat diperang itu yang tidak bayar zakat. Baik. Betapa wajibnya itu bayar zakat itu. Betapa wajibnya kita bayar zakat seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Jurlan. Pak Jurlan, lantas kalau misalnya ada yang mengumpulkan zakat, siapa sebenarnya yang berhak untuk menerima zakat fitrah ini, Pak Jurlan? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Iya. Jadi sebetulnya memang kalau kita bicara zakat memang ada dua intinya, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan di bulan suci Ramadan karena dia terkait dengan puasa kita juga, dimana kalau kita tidak mengeluarkan zakat sementara kita berpuasa, itu pahala puasa kita akan tergantung pada langit. Ya, itu zakat kita berupa bahan pokok, jadi beras, kalau di Arab ada kurma gandum. Iya.
Itu sudah ada ketentuannya. Kalau kita kan sudah ada keputusan selalu itu 4 liter itu sudah baku. Yang berubah biasanya harga berasnya. Jadi bapak ibu yang ada di rumah kalau mau berzakat fitrah gampang. Yang 4 liter kalau mau diuangkan ya sesuai dengan harga beras yang dia konsumsi. Nah yang ini yang tadi dikatakan Pak Gus Taslim itu zakat harta, ya zakat mal, itulah yang memang ada dia ukurannya, itu harus sampai nisabnya dan harus hisab ya. 1 tahun dan ukuran nisabnya itu. Baik, Tadi, jadi ya. kalau misalnya mau diuangkan bisa senilai dengan harga beras sekarang Berasnya, seperti iya. itu ya. Saya kembali ke Pak Ahmad Taslim. Pak Ahmad Taslim, kalau tadi jadi buat para masyarakat yang ingin berzakat bisa langsung berupa beras dan juga uang ya Pak ya? Baik, untuk zakat fitrah yang muzaki, artinya orang yang berhak mengeluarkan zakat, sebaiknya itu adalah beras. Oke. Tetapi untuk yang mustahik, yang menerima, sebaiknya dia diberikan uang. Jadi ceritanya gini, Iya. pengurusnya, amilnya, siapkan beras. Nah, lalu datang muzaki, saya mau bayar zakat. Nah, dia beli, kita punya beras, nanti beras kembalikan lagi ke kita, mau yang amil, pengurus. Nah, nanti ini yang mustahik yang berhak menerima itu kita kasih uang. Kalaupun sebenarnya ini kan sebenarnya gini, kita ini bicara etika, moral. Sebaiknya memang kalaupun itu beras mau dikasihkan, jangan kasih yang sepertinya murah banget gitu loh. Masa sih kasih kayak kantong kresek gitu, kayak apa aja, kasihan itu. Iya. Tidak ada marwah kewibawaan gitu. Jadi sebaiknya diberikan uang, ataukah kalaupun beras itu bagus kantongnya, ya paling tidak dikemas Alfa gitu Iya. kan. Itu dari mall atau dari mana kan gitu. Baik Pak, kalau kita berbicara tadi mengenai yang diberikan zakat seperti itu ya. Lantas kemudian Pak bisa dijelaskan sedikit Pak Ahmad Taslim mengenai siapa saja sih yang wajib membayar zakat Pak? Ya, dalam Al-Quran itu jelas, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal ibnu sabil dan ila akhiril ayat gitu. Iya. Bahwa sesungguhnya zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, amil. Amil ini adalah orang yang mengurus zakat. Kayak kami nih, Iya. amil gitu. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, kayak misalnya orang yang sekolah, marbut dan seterusnya. Kemudian Ibnu Sabil. Ya. Nah, kemudian juga selanjutnya mu'allaf, garimin. Garimin ini adalah orang yang dililit utang. Kasihan dia nggak bisa, akhirnya ya kita bayarkan utangnya. Itu 8 asnaf, itu zakat. Tidak bisa dibayarkan zakat itu terkecuali dari 8 asnaf ini. Itu nggak boleh. Harus di 8 asnaf. Jelas sekali dalam surah At-Taubah itu. Baik, saya kembali ke Pak Jurlan. Pak Jurlan, lantas siapa kemudian kategori orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kita tahan dulu, Pak Jurlan, kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan zakat fitrah di bulan Ramadan ini, tapi jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Ahmad Taslim dan juga Pak Jurlan. Kita membahas banyak Pak ya tadi mengenai zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Saya ke Pak Jurlan terlebih dahulu. Pak Jurlan, lantas kalau tadi kita sudah membahas banyak mengenai siapa kemudian yang dibayarkan zakat, bagaimana kemudian proses penyalurannya Pak Jurlan kepada orang-orang yang membutuhkan zakat ini Pak? Ya, sekiranya ini menarik sekali kalau kita bicara tentang penyaluran. Karena tadi sudah disebutkan ada 8 asnaf, artinya yang punya hak untuk diberikan zakat, ya, mulai dari fakir miskin, amil, mu'alaf dan seterusnya. Nah, sebetulnya dalam penyaluran ini memang di tengah masyarakat kita ini masih banyak yang sebetulnya bukan kontroversi sih, hanya ada yang ya selain tadi ada yang mau beras, ada yang mau uang, itu sebetulnya kan tergantung kita punya kata hati ya, perasaan. Nah, sekarang ada juga di dalam hal penyaluran zakat fitrah ini maupun zakat harta, ada yang masih ada orang yang mau menyalurkan langsung zakatnya kepada orang-orang yang dianggap berhak menerimanya. Nah, sebetulnya itu tidak ada masalah. Hanya harus kita ketahui bahwa zakat ini sebetulnya kan ada namanya nilai ibadah sosialnya. Bagaimana orang yang diberikan zakat ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tapi bagaimana mereka ini kalau kita di Basnas
bagaimana orang yang selain dia memenuhi kebutuhannya, bagaimana yang kedua bisa dia berubah statusnya dari orang yang tidak mampu menjadi orang yang mampu. Makanya ada namanya pemberdayaan. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau misalnya kita ingin menyalurkan sendiri, sebetulnya ada kelemahannya. Yang pertama, umumnya mereka yang menyalurkan sendiri itu hanya satu asnaf, padahal tadi kan ada 8 asnaf yang harus kita penuhi, yaitu paling keluarga dekatnya, tangganya, dan itu umumnya fakir miskin saja. Nah, bisa menuntut yang lain nih, yang mu'alaf, ya, yang garimin, yang fisabilillah, yang sabil, kan begitu. Nah, ini harus kita protes mereka nanti. Iya. Protes. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, tapi hanya itu jaminnya karena mereka berat. Nah, dari segi pemerintah agak jauh, agak susah. Mereka mau dialihkan menjadi orang yang mengentaskan kemiskinannya. Karena kenapa? Paling juga jumlahnya dibagi-bagi itu ya paling banyak 200.000 kan. Kita lihat di mana-mana di televisi paling 200.000 isinya. Dan mereka ini kan berjejer ya, berbanjar sampai berapa ratus orang itu panas matahari. Sebetulnya tidak sembah itu. Lihat tadi barangkali Gus Taslim katakan bagaimana kita memulaikan orang yang sebetulnya yang diberikan yang mustahik ini seperti seakan-akan kesannya seperti bukan orang yang orang miskin yang betul-betul ini. Makanya tadi Gus Taslim katakan perlu dikemas baik baru kita berikan. Nah, kalau di Basnas memang kita kemas baik, dan itu juga kadang-kadang kita panggil untuk menerimanya dengan baik. Jadi betul-betul ya kita berikanlah penghargaan. Baik. Ya, nah, saya kembali ke Pak Ahmad Taslim lantas. Kemudian dari perkataan Pak Jurlan, dari menurut Anda Pak Ahmad Taslim, apakah masyarakat ini sebaiknya menyalurkan zakat sendiri atau melalui lembaga zakat, Pak? Ya, kalau kita bicara sejarah Nabi ya, ketika perintah zakat itu turun pertama kali, Rasulullah itu tidak langsung mengatakan, bayar zakat, tidak. Rasulullah langsung dia perintahkan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, hai sahabatku, bentuk Baitul Mal. Itulah amil, badan amil. Sehingga yang terbaik sebenarnya adalah saya mengajak masyarakat ini kalau mau bayar zakat, mau zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah dan seterusnya, lembaga resmi seperti Basnas. Ada juga LAS. Ada juga yang ketiga adalah unit pengumpul zakat di setiap masjid. Di Makassar ini 1.400 masjid. 1.300 sekian yang ada UPZ-nya. Di situ kita bayar. Aman itu. Inilah yang sekarang. Yang lagi sibuk ini kita punya teman-teman UPZ di masjid-masjid, karena dia yang zakat kita itu berkaitan dengan masjid, UPZ. Baik. Kemudian mau ini satu lagi, kan ada undang-undang, ada undang-undangnya. Di undang-undang itu nomor 11 tahun nomor 23 tahun 2011 dikatakan itu tidak boleh itu lembaga apapun namanya menerima zakat, mengumpulkan zakat, menyebarkan zakat tanpa ada rekomendasi dari Basnas, dari lembaga resmi. Jadi harus resmi itu. Jadi harus resmi seperti itu ya Pak Amal. Baik, Pak, tadi kalau dikatakan ada 1.400 masjid lebih di Kota Makassar, lantas bagaimana proses pengumpulan zakat ini, Pak? Iya, jadi ini basisnya adalah basis dari setiap jamaah masjid yang di sekitar masjid itu. Lalu kami di sana diundang untuk sosialisasikan setiap misalnya ba'da maghrib, ba'da isya gitu. Lalu kemudian ini kita betul-betul kita selalu ada koordinasi dengan UPZ, unit pengumpul zakat itu, bagaimana pengumpulannya. Lalu kan sebenarnya mereka kumpulkan, lalu sesuai aturan Perbasnas, ya mereka juga yang menyalurkan boleh, nggak ada masalah. Tinggal diatur saja mekanismenya. Baik, saya kembali ke Pak Jurlan. Kalau tadi itu proses pengumpulannya ya Pak. Saya kembali ke Pak Jurlan. Pak Jurlan, kalau misalnya disalurkannya ini kapan dan apakah dari Basnas sendiri yakin penyaluran ini tepat sasaran, Pak? Iya, saya kira memang menarik juga nih kami perlu jelaskan bahwa sekarang ini kalau kita bicara tentang zakat fitrah, ini yang teman-teman yang sekarang yang lagi sibuk, yang tadi dikatakan para UPZ itu kan unit pengumpul zakat yang ada dibentuk oleh Basnas, oleh SK-nya di masjid-masjid. Inilah yang sebetulnya mengumpul sekarang zakat fitrah maupun zakat harta, zakat mal. Zakat fitrah ini memang kita sudah sepakati mereka sendiri yang bagi ke jamaah yang memang berhak untuk menerima di orang-orang yang tinggal di sekitar masjid. Itu sudah zakat fitrah harus habis. Nah, itu nanti laporannya saja yang dilapor ke Basnas. Nah, kalau untuk zakat harta, zakat mal ini, itu nanti uangnya dikumpul dulu ke Basnas, disetor istilahnya. Kemudian setor dia
bersama dengan proposal yang dia buat untuk penyaluran. Jadi mereka sudah buat proposal dari masjid UPZ itu. Jadi dia mereka sertakan, kita lihat, disitulah kita punya ketentuan 70% dari yang dia kumpul itu dia ambil kembali untuk salurkan sendiri, 30% itu kita simpan, dan itulah kita bagi-bagi untuk pemerataan di Kota Makassar ini, jadi merata. Nah, kalau kami di Basnas sekarang ini sebetulnya penyalurannya itu karena kita di zakat harta itu tadi yang kita kelola, itu sebetulnya kan tidak harus nanti bulan Ramadan baru dikeluarkan. Kalau di yang penting 1 tahun ya, mungkin di bulan Ramadan ada, setiap bulan ada yang masuk. Utamanya para ASN ya, pegawai negeri kita kan ini ada 2. Kita punya kekuatan yang tadi masjid itu yang dinominasi zakat fitrah. Kalau ASN ini kan zakat profesi, dan kemarin kita sudah disepakati itu disetor melalui aplikasi ya, sistem payroll itu tiap bulan. Nah, itulah yang banyak. Nah, itu kita sudah ketentuan juga, setiap kita terima paling lama 5 hari setelah kita sudah salurkan kembali. Nah, jadi sudah paten kita setiap bulan. Nah, apalagi bulan Ramadan ini makin banyak yang kita salurkan. Tadi pagi kemarin kita sudah salurkan sekitar 40 ton beras kepada para penyapu jalan, para petugas kebersihan, penggali dan pemelihara kuburan sampai drainase. Itu ada setiap kelurahan ada yang dikoordinir oleh seksi kesejahteraannya, itu sebanyak kurang lebih 4.000 orang. 4.000 orang. Ditambah dengan ada lagi bagian kesra yang untuk prasejahtera, bingkisan lebaran kita berikan. Itu juga sebetulnya dari zakat juga itu. Itu sebanyak 1.500 sekian. Jumlahnya semuanya ini yang 2 saja ini sudah mencapai 1 miliar. Nah, kemudian pokoknya 8 asnaf ini ya, nanti hari terakhir kita akan menyalurkan ini kepada mu'alaf. Ya, mu'alaf ini juga kan dia punya hak tadi. Nah, itu nanti kita akan undang. Jadi caranya dan juga disalurkan seperti itu. Ya. Jadi semuanya 8 asnaf ini ya, 7 asnaf dari Amil, itu semuanya kita undang untuk diserah terimakan zakat yang kita kumpul. Itu koordinasinya itu melalui kelurahan ya, masjid, dan ada juga yang melalui komunitas mereka. Baik, berkoordinasi seperti itu ya Pak Julan. Kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan zakat fitrah di bulan Ramadan ini, saudara. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Jurlan dan juga Pak Ahmad Taslim membahas mengenai zakat fitrah. Nah, saya ke Pak Ahmad Taslim terlebih dahulu. Pak Ahmad, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai rukun zakat ini Pak, biar zakat ini kemudian dianggap sah itu seperti apa Pak? Baik, untuk zakat itu, wajib zakat itu sejak dia lahir. Sejak dia lahir? Sampai dia meninggal, itu wajib itu. Ya. Lalu yang kedua, yang kedua adalah dia muslim, Islam itu. Kemudian yang ketiga, ya memang sesuai kadarnya kemampuan untuk membayar zakat. Beras, kalau zakat fitrah itu beras apa yang kau makan di rumah, itulah yang kau bayarkan. Yang beras super kau makan, yang kau kasih beras dolok. Sudah ada itu. Jadi sesuai gitu. Itu rukunnya itu. Jadi muslim. Lalu kemudian yang kedua adalah dia mulai lahir dan sampai itu dibayar. Ya, itu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Kalau misalnya zakat harta, 2 sesuai kadarnya dan ketentuan beratnya, jadi jumlahnya. Tetap itu berasumsi pada zakat harta 80 gram. Keluar 2,5% itu per tahun. Jadi itu kalau ada emas di situ 80 gram sudah jatuh tempo bayar 2,5%. Oke Pak, itu tadi rukunnya seperti itu. Kalau untuk rukun prosedur zakatnya mungkin harus bersaliman kah atau seperti apa? Itu seperti apa Pak? Satu sebenarnya prinsip dalam kalau kita mau bayar zakat. Karena dalam Al-Quran dikatakan yusallim alaiha, doakan mereka. Jadi ini yang menerima zakat, doakan. Itulah intinya.
proseduralnya tidak ada lain kecuali jadi datang itu muzaki, dia setor ini zakat fitrah saya, lalu kemudian doakan. Itu wajib bagi penerima zakat, amilnya gitu. Itu saja prosesnya. Itu Dan saja Pak iya. ya, tidak perlu harus menulis nama-nama anggota keluarga atau seperti apa Pak? Nggak perlu. Nggak perlu. Bisa disebut saja. Disebut, Dalam doa seperti itu Pak ya. dalam hati ya. Baik. Nah, saya masih di Pak Ahmad Taslim Pak. Kemudian apa yang dilakukan Basnas kemudian untuk mempermudah masyarakat bisa membayar zakat Pak? Nah ini untuk mempermudah membayar zakat, pertama Basnas itu ada UPZ masjid. Silakan bayar di UPZ. Kan saya kira ini 1.300 UPZ di Kota Makassar gitu. Lalu yang kedua, kami di Basnas itu kita ada hampir semua ya. Kita ada nomor rekening, ada juga bahkan melalui QR dan itu udah tersebar di mana-mana. Jadi insya Allah untuk Makassar ini tidak ada yang tidak tahu kapan itu nomor rekeningnya Basnas. Iya, Itu hampir semua rata-rata itu sudah tahu. Karena kami memang alhamdulillah ini Pak Haji Jurlan ya memang dia bekerja di dunia media. Iya. Jadi betul-betul terbantukan ini untuk eksposnya bagaimana proses membayar zakat dan seterusnya seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Jurlan. Pak Jurlan, kalau kita sekarang berbicara di era digitalisasi, apakah sekarang penyalurannya masih face to face, ketemu langsung, ataukah sudah ada proses penyaluran digital Pak? Seperti apa? Ya, saya kira ini memang terus terang saja kalau kita bahas makanya kan kami ini baru jalan 2 tahun. Kami sudah mengarah ke situ bagaimana melakukan transfer sistem perbankan segala macam, tapi itu kita juga belum perangkat yang kita butuhkan belum siap. Tetapi untuk para ASN ini karena mereka sudah didukung dengan perbankan, maka kita itu mereka yang mau berzakat, para PNS ini itu sudah tadi saya katakan sudah sistem viral itu sudah otomatis langsung masuk ke bank yang langsung kirim ke kita daftarnya. Nah ini juga perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kemudahan sebetulnya untuk menyetor zakat itu memang kita tadi sudah katakan sudah dibuka akses untuk lebih mudah melalui masjid, UPZ, juga bisa melalui langsung kan kita sudah punya nomor rekening yang sudah diekspos. Begitu juga sebetulnya karena saya ini di bidang penyaluran, distribusi. Begitu juga yang penyaluran kami ini sejak kami dilantik itu lebih terbuka ya, lebih transparan, menerima dari berbagai informasi. Siapa saja yang merasa berhak bisa saja datang kepada kami. Kalau misalnya dia hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sifatnya konsumtif, tapi kalau misalnya dia kebutuhannya untuk memberdayakan usahanya, bantuan modal, itu bisa langsung juga di kantor kami, itu di Bersinar. Nanti kita asal tidak perlu bawa macam-macam proposal atau segala macam. Yang jelasnya bahwa dia warga masyarakat Makassar, yang paling penting adalah dia punya KTP atau KK. Baik. Iya, itu saja. Jadi sangat mudah. Termasuk kalau misalnya ada yang butuh bantuan untuk melunasi biaya rumah sakitnya, ya. Seperti yang kita baru lakukan kemarin. Bisa langsung menuju ke Basnas. Itu bisa langsung ditelepon saja. Insya Allah dalam beberapa menit kita punya staf itu sudah ada datang ke sana untuk menyelesaikan masalah. Luar biasa sekali kinerja dari Basnas begitu Pak ya. Oke, saya kembali ke Pak Ahmad Taslim. Mungkin di tahun ini adakah target pengumpulan zakat dan juga himbauan seperti apa dari masyarakat mungkin yang ingin membayar zakat Pak? Silahkan deh Pak. Terima kasih. Jadi target kita ini untuk tahun ini ya itu kurang lebih 38M itu. Ya. Prinsipnya kami di Basnas gini, kami sebagai pimpinan ini berempat, dana yang masuk itu tidak boleh berumur seminggu lebih. Harus disalurkan itu. Saya selalu mengandai-andaikan begini, jangan seperti pengurus masjid. Masjid itu berbulan-bulan dana umat disimpan, tidak disalurkan. Nah, prinsip kami di Basnas, dana masuk sesuai dengan kesepakatan, ini disalurkan. Makanya ini Pak Ketua ini sibuk ini, Pak Ketua 2 ini, hampir setiap hari dia, kemana-mana gitu untuk asesmen dan seterusnya. Nah, lalu kami dengan staff, dengan teman-teman dan staf. Lalu makanya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, prinsipnya bahwa kalau kita mau membayar zakat, infak, sedekah, pakailah saluran-saluran yang resmi. Lalu kami Basnas sekarang ini ada di mana-mana. Ada prinsip kami sih tagline itu bahwa
jadikanlah zakat itu sebagai gaya hidup. Gitu. Jangan lagi seperti oleh karenanya persoalan bayar zakat, persoalan berzakat itu tidak hanya di bulan suci Ramadan ini karena zakat fitrah. Jangan lupa ada zakat harta yang juga wajib dikeluarkan. Jadi sekalian jangan cuma kita bayar zakat fitrah sudah lepas tanggung. Enggak. Kalau misalnya ASN saja dengan pendapatan 4 juta per bulan itu sudah keluar zakatnya itu 2,5%. Nah, begitu juga yang lain. Sehingga itu yang saya mau sampaikan pada masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ahmad Taslim dan juga Pak Jurlan. Tadi yang saya tangkap dari Pak Ahmad Taslim bahwa jadikan zakat itu sebagai gaya hidup seperti itu. Dan juga sudah banyak sekali kemudian yang dilakukan oleh Basnas untuk kemudian mempermudah masyarakat untuk bisa berzakat. Seperti itu, nggak apalagi langsung saja berzakat di masjid-masjid terdekat ataupun juga bisa langsung menuju ke kantor Basnas. Dan informasi tadi saudara juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.